Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, Afifah, Rasya. Malam, Kak. Oke, apakah bisa on cam teman-teman? Yuk, kita mulai kelasnya ya teman-teman. Oke, thank you Rasya sudah on cam. Afifah, apakah bisa on cam, Afifah? Halo, halo. Oke, sip. Thank you ya, Rasya dan juga Afifah sudah on cam. Jadi ya, selamat datang di kelas kita hari ini, teman-teman. Untuk Afifah dan juga Rasya. Jadi seperti biasa, teman-teman kita akan masuk ke kelas kita hari ini ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan discuss lagi terkait pembelajaran dari sebelumnya ya. Kalau misalnya sebelumnya kita udah masuk dalam modul 7 pelajaran 2, teman-teman itu terkait namanya GitHub. Nah, buat hari ini teman-teman kita akan discuss namanya terkait namanya adalah baik aplikasi desktop ya, teman-teman ya, di pembelajaran kita di hari ini, teman-teman. Mungkin sebelum kita start seperti biasa, aku mau nanya dong kabar terkait dari teman-teman semua. Mungkin dari Afifah dulu dong, boleh diupdate Afifah kabarnya gimana? Boleh dong di-share kabar gimana, tugas sekolahnya gimana, juga tugas kelompoknya gimana, ada kendala atau enggak? Hmm, Alhamdulillah kabar aku baik. Terus untuk tugas sekolahnya lagi banyak juga. Hmm? Terus kalau tentang Algonova itu Kak, eh, GitHub eh, GitHubnya belum ke connect ke Git. Oh, belum ke connected ya. Oke, thank you buat update-nya. Nah, yang buat masih belum ke connect ke Git, nanti boleh pakai cara ini ya, teman-teman ya. Sebentar aku izin share. Itu sih Kak, aku Nah, itu udah dia. Jadi nanti. ngikutin tutorialnya. Terus, Terus kan kayak ada Git fetch gitu kan. mm-mm, mm-mm. Tapi beda sama yang di tutorial. Di tutorial keluar sesuatu gitu, di punya aku nggak ada, nggak keluar Oke, apa-apa. oke. Nanti mungkin boleh pakai cara ini ya. Aku udah kirimin juga. Nanti kamu masukin konfliknya. Username siapa, terus juga nanti emailnya siapa. Mungkin nanti kalau kita ada waktu lebih, kita akan coba discuss ya. Karena memang hari ini pembelajarannya cukup banyak nih. Untuk slide-nya cukup banyak dan juga untuk nggak cuma slide ya, cuma nanti di sini juga ada materi praktik yang cukup banyak juga nih Akifah buat pembelajaran kita hari ini. Oke, mungkin itu. Thank you Akifah udah update kabarnya. Lanjut mungkin ke Rasya. Boleh dong Rasya di-update juga kabarnya Rasya. Gimana kalau Rasya kesehariannya, tugas-tugasnya, dan juga tugas kelompoknya gimana? Ya, saya itu masih oke aja, Kak. Sekolah saya juga oke. Tugas itunya, maaf lagi Kak, masih belum ada progres. Juga file-file yang kemarin yang harusnya saya download lewat itu belum saya download Kak, karena waktu minggu kemarin itu nge-lag banget sampai itu nggak nge-start download Kak. Saya tuh buka itu sampai bermenit lebih dari 10 menit tapi itu nggak ngedownload sama sekali. Oh, I see. Coba mungkin nanti bisa dicoba lagi ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa Saya tuh banget, juga ada lupa linknya apakah itu namanya apa. oh iya, ini untuk linknya tuh kemarin ini ya. Eh, Nah, jadi untuk link kita ini kemarin, cuma kalau misalnya nanti teman-teman mungkin ada kesulitan, mungkin nggak apa-apa nanti pakai cara manual aja. Yang penting kan udah punya akun GitHub-nya ya teman-teman. Ya. Ntar tinggal upload aja secara manual. Nah, itu dia buat, sorry, kamu macOS ya. Yang tadi barusan aku kasih Windows, nah kamu bisa cobain macOS. Oke, kalau gitu Rasya, thank you buat update-nya. Terakhir dari Chen, boleh dong Chen diupdate Chen kabarnya gimana? Halo, apakah bisa on cam Chen? Oke, Halo. halo ya. Oke, gimana Chen kabarnya Chen? Sehariannya gimana? eh Puji Tuhan sebenarnya baik sih Kak. Cuma minggu kemarin tuh sempat ngedrop, tapi juga masih banyak kegiatan. Jadi maaf banget, sempat hilang-hilangan, nggak sempat ikut kelas, terus belum Mm-mm. ngerjain tugas-tugasnya juga Kak. Gitu, gitu Kak. Oh, I see. Cuman sekarang kondisinya gimana, Chen? Udah membaik kah? Udah lebih better? Puji Tuhan sudah baik sih Kak. Sudah. Oke, gitu ya. Kalau bisa sudah membaik. Untuk tugasnya, tugas algonya ada kendala gak, Chen?
Maaf banget Kak, karena minggu kemarin juga lagi hektik, terus ngedrop juga, jadi belum sempet nyentuh algo sama sekali. Gitu. Oh, oke sih. Oke, mungkin nanti bisa dicoba lagi ya, teman-teman ya. Nanti kalau kita ada waktu lebih, teman-teman nanti kita akan coba simulasiin lagi. Mungkin nanti aku kasih tahu mungkin cara manual dulu aja ya, karena memang kalau pakai cara yang otomatis ya sebenarnya itu dia lebih cepat. Cuman biasanya itu dia butuh setupnya lama, teman-teman ya. Setupnya agak lumayan. Gitu. Jadi ntar kalau misalkan worst case misalkan nggak bisa, ya udah nanti kita akan coba cara manual aja. Nanti sekarang di hari ini nanti kita akan bagian tim ya, teman-teman ya. Nanti ini buat sekaligus proyek akhir juga, teman-teman, karena kita nanti total kita tuh cuman kita nanti sisa ketemu 3 pertemuan lagi teman-teman, jadi ntar 2 pertemuan lesson terakhir, setelah maksudnya ini setelah ini ya 2 kali lagi, terus habis itu ntar satu lagi kita udah graduation teman-teman. Jadi hopefully ntar next week itu udah terakhir teman-teman, udah yang masalah teknisnya udah, dan nanti di next week lagi udah bisa presentasi teman-teman ya. Nah makanya hari ini kalau bisa bisa mungkin kita coba rampungin semaksimal kita ya untuk tugas kita hari ini, semoga nanti hasilnya bisa banyak lah yang bisa kita kerjain. Oke, langsung aja kalau gitu ya, teman-teman ya. Thank you buat update-nya. Kita langsung aja masuk ke dalam pembelajaran cerita hari ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita hari ini masuk ke dalam modul 7 lesson 3. Teman-teman, namanya project aplikasi desktop ya, teman-teman semua ya. Oke, proyek aplikasi desktop. Oke, modul 7 pelajaran 3, kita di sini masuk ke diskusi ya, namanya struktur dari proyek di sini. Nah, di sini kita akan coba ingat kembali, teman-teman ya, pandangan umum tentang proyek ini. Nah, so untuk aplikasi kita sendiri itu terdiri dari 3 layar ya, teman-teman. Kita punya layar satu, dia mengenai deskripsi, aturan dari lulus ujian. Layar 2 itu untuk memasuki indikator data jantung kita, teman-teman. Jadi ntar kita masukin data kita tuh seberapa sih, dan juga di layar 3 ini, screen 3, nanti kita akan mendapatkan output dari hasil testing kita ya, atau hasilnya seperti apa. Oke, layar satu dulu. Nah, nanti layar satu kurang lebih nanti seperti ini, teman-teman. Nanti dia itu mendiskusikan, membicarakan tentang namanya ini ya, welcoming kita, tentang namanya health status detection program, terus juga beberapa tutorial ya, kayak application allows you to use the Rapier test to make an initial diagnosis of your health. Nah, di sini dia ngasih penjelasan nih, cara tutorialnya gimana cara ngelakuin Rapier test itu sendiri menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini ada layar dua. Nanti di sini kita disuruh memasukkan nama kita, terus juga usia kita, teman-teman, terus juga dimasukin hasil dari kita ngelakuin squat, lalu juga beberapa hal di sini, cara kita habis istirahat segala macam yang nanti akan kita coba di sini nih, lihat nih ya. Nah ini nanti kita masukin angkanya berapa, nanti kita submit juga. Ini juga sama kita lakuin apa nih, squats gitu ya. Ntar kita doing squats dan nanti kita hitung semuanya sampai akhirnya kita klik namanya send the result ya, atau kirim hasilnya. Ada juga nanti di sebelah sini ada timer teman-teman. Ini timernya nanti dia akan bergerak ya, jadi akan menghitung mundur lah. Nah, lalu di layar 3 nantinya di sini kurang lebih ya, nggak terlalu banyak. Di sini kita ada Rapier Text Index, teman-teman. Nanti di sini hasilnya berapa, hasilnya, dan juga nanti outputnya apa nih, dari kardia performance yang kita dapetin dari hasil tersebut. Jadi total 3 layar ya, teman-teman, yang akan kita coba buat. Nah, 3 layar ada 3 file untuk mendeskripsikan setiap layar ya, teman-teman. Jadi kita punya namanya myapp.py, kita juga punya namanya second_window.py, dan juga final_window.py juga di bagian sini. Myapp.py isinya apa? Di sini adalah main window sendiri ya, teman-teman ya. Yaitu si widget itu sendiri. Ada juga di sini test window, teman-teman, atau Q widgets. Di sini adalah mengenai testing dari window-nya itu sendiri. Ada juga di sini final window ya, yaitu untuk final window itu sendiri. Di sini ada juga Q widgetnya. Nah, nanti kita akan mengkombinasikan hal ini, teman-teman, dengan namanya inst.py ya, itu instructions ya. Instruction isi nanti beberapa teks dan juga beberapa instructions yang akan kita coba kombinasikan, teman-teman. Nah, untuk membuat pengerjaan proyek lebih nyaman, siswa harus bekerja berpasangan dan membagi tugas di antara mereka sendiri. Jadi ntar di sini, mungkin nanti di next ya, kita akan coba untuk melakukan secara berpasangan, teman-teman. Di sini kita punya myapp.py, ada juga instructions.py, dan juga ada second window.py, dan juga final window.py ya, teman-teman ya. Jadi nanti di sini kita total ada 4 file Python lah di sini bisa dibilang, cuma nanti masing-masing nanti teman-teman mungkin bisa bekerja secara bersama lah untuk di bagian sini. So, hari ini di kelas, teman-teman, kita akan memprogram antarmuka aplikasi ya. Jadi kita akan buat interface dari aplikasi kita. Oke, kita masuk topik baru dulu, namanya pengembangan aplikasi. Jadi, gimana sih caranya kita mengembangkan aplikasi? Nah, jadi untuk struktur proyek, teman-teman, kita di sini punya 3 layar ya. Yang tadi aku sebutin tadi, kita punya myapp.py sebagai layar, second window.py sebagai layar kedua, dan juga final window.py sebagai layar ketiga. Sementara instructions.py ini nantinya akan menjadi inputan kita, teman-teman ya. Inputan kita buat nanti kita masukin ke dalam myapp.py nantinya ya. Juga second window. Oke, let's go kita bahas lebih detail. Nah, untuk struktur kelas ya, dengan menggunakan layar pertama, itu map.py sebagai contoh, kita akan membuat tampilan umum kelas untuk semua layar guna meningkatkan kegunaan dan juga keterbacaan kode.
Nah, di sini kita punya myapp.py tadi ya. Di sini isinya ada kelasnya, main win, ada key widget di bagian sini, kita set juga init ya di sini, init self dan juga super init di bagian sini. Itu super kelasnya. Di sini isinya ada apa aja, ada set appear ya. Jadi kita munculin self-nya itu sendiri, kita munculin di sini mengatur seperti apa sih tampilan jendelanya, terus juga ada self init UI di situ untuk kita membuat dan juga mengkonfigurasi elemen grafisnya seperti apa, dan juga ada connect di sini untuk kita menghubungkan antar elemen. Jadi kita hubungkan dengan menggunakan self.connect. Ada juga di sini namanya self.show. Buat dia itu menampilkan. Bisa dibilang juga di sini sebagai start ya, teman-teman ya. Atau kita bahasa itu untuk memulainya. Nah, di sini kita akan buat metode yang paling sesuai ya. Kira-kira dengan apa sih harus kita isi? Nah, di sini teman-teman kita punya set appear tadi. Kita punya juga namanya init UI, connect, dan juga show di bagian sini. Nah, di myapp.py tadi, kita di sini kita set appear, yaitu kita munculin di sini, teman-teman. Sebagai muncul ya, kita di sini masih tanda tanya semua, masih kosong. Nanti kita buat sebagai pass dulu habis ini. Habis itu init UI, yaitu UI-nya sendiri. Ada juga di sini connect ya, cara kita menghubungkannya. Nah, pertama kita akan menentukan metode dengan membuat metode kosong dulu dengan kata kunci namanya di sini pass di sini. Jadi artinya adalah kita buatin strukturnya dulu. Teman-teman kita di sini punya function namanya set appear. Buat ke sini tadi ya. Ini ke sini juga apalagi ada init UI, di sini kita buatinnya pass dulu dan juga di sini connect. Pass itu artinya adalah ya udah dilewatin aja gitu ya. Tapi belum diisi apa-apa. Yang penting programnya nggak error dulu. Gitu. Itu adalah salah satu contoh ya ketika kita buat strukturnya doang nih, biar mungkin nanti kita tinggal adjust dan juga isi aja di bagian sini kira-kira apa. Gitu. Lalu di sini di layar satu ya, di set appear tadi functionnya, di sini kita punya apa aja, kita akan menambahkan nama jendelanya apa, teman-teman, terus juga akan mengubah ukuran dari jendelanya itu seberapa, dan juga nanti di sini kita akan cek nih, kira-kira jendela itu muncul pada titik yang ditentukan atau gimana. Yang dimana untuk setiap jendela, nanti ada metode set appear tadi, teman-teman, itu bertanggung jawab atas tampilan ya. Nah, di sini kita akan mengisi kekosongan tersebut dengan metode yang tepat. Nah, jadi ntar kita akan munculin si set appear tadi, atau kita munculin tadi, dengan metode yang tepat ya. Kita akan nambahin nama jendelanya apa, ubah ukuran jendela seperti apa, dan juga di sini kita mau set jendela muncul pada titik di mana sih. Nah, di sini teman-teman kita akan set di sini set window title dengan namanya txt file tadi ya. Jadi nanti kita panggil teman-teman di sini. Terus juga di sini di resize kita akan ngambil dari window width dan juga window height gitu ya. Jadi dari lebar dan tingginya itu berapa, dari resizingnya dan juga dari move ya. Move itu berarti di sini kita taruh nih posisi X sama posisi Y-nya tuh ada di mana. Nah, di sini kita menggunakan si move tadi ya. Nah, tapi dari mana sih kita bisa mendapatkan variabel txt file, terus juga win width dan juga win height, serta window X dan juga window Y. Nah, di sini kita dapetnya dari mana sih? Kita dapetnya dari si txt title tadi, teman-teman ya. Di sini ada opsi satu, teman-teman, yaitu adalah si txt title tadi kita gabungkan di namanya file di myapp.py tadi. Jadi kita taruh di sini. Nah, di sini positifnya apa? Dia itu mudah diterapkan ya, karena kita tinggal gabungin aja nih semuanya ke sini. Nah, tapi minusnya adalah di setiap file kita harus mendeklarasikan variabel lagi, di mana itu nggak cukup bagus ya, karena kita harus mendeklarasikan hal ulang yang sama. Terus juga melakukan perubahan apapun pada teks atau parameter umum akan mengakibatkan perubahan pada file program, serta juga tidak aman untuk mengirim file program ke anggota tim lain, misalnya kepada editor atau mungkin designer, untuk melakukan suatu perubahan. Nah, ini kurang nyaman juga nih buat kita lakuin. Makanya di sini kita akan set gimana caranya kita akan lakuin sebaik mungkin. Nah, opsi kedua adalah kita akan tulis di dalam file yang terpisah, teman-teman. Di sini kita set myapp.py, kita set main window-nya apa, lalu kita panggil set appear tadi ya. Nah, di sini ada apa aja tadi, set window title, dia akan mengambil si txt title, itu resize, dia akan mengambil si window width dan juga window height, dan juga move ya, di sini window X dan juga window Y. Instructions.py-nya apa di sini ya, kita set txt title, kita set sebagai kesehatan, teman-teman, itu variabelnya, terus juga window X, window Y, X-nya 200, Y-nya 100, lebarnya kita set di 1000 dan juga tingginya di 600 di sini. Jadi kita set dua hal ini. Tapi gimana nih caranya kita menggunakan variabel dari file instructions.py di file main.py. Nah, gimana nih caranya kita menggunakan variabel ini? Nah, di sini kita akan menghubungkan filenya, teman-teman ya. Nanti di sini kita akan menggunakan namanya file name, yaitu nama filenya apa, dan juga import asterisk. Jadi maksudnya adalah kita akan mengimportkan semua hal yang ada dari instructions tersebut. Nah, contoh di sini nama file name-nya adalah instructions.py, teman-teman. Namanya instructions.py, kita akan lakukan import ya, teman-teman ya. Import asterisk, berarti artinya adalah kita mengimportkan semuanya. Kita mengambil semua nilainya. Itu ada apa aja? Ada txt title, teman-teman. Di sini kita ambil kesehatan. Ada juga di sini window width dan juga window Y. Itu X-nya di sini kita set di 200, Y-nya di 100, dan juga di sini lebarnya. Lebarnya kita ambil di 1000 dan juga tingginya kita ambil di 600 ya. Seperti yang ada di gambar di sini, teman-teman.
Jadi kita set seperti ini, dan kita ambil nanti seperti apa sih hasilnya. Next. Nah, lalu teman-teman di sini keuntungan dari file terpisah itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita pisah nih, my.py dan juga instructions.py itu kira-kira keuntungannya apa? Nah, di sini file terpisah yang tidak berisi kode program itu berfungsi untuk menyimpan informasi teks dan juga variabel secara umum ya. Yang dimana file seperti ini aman dan juga nyaman untuk kita kirim ke peserta proyek lain. Jadi nanti kita bisa distribute file ini teman-teman ya, mungkin ke orang lain. Nah, sekarang kita akan lihat nih teman-teman fitur dari setiap antarmuka jendela dalam suatu aplikasi. Nah, di sini teman-teman kita punya namanya satu metode ya, namanya metode init.ui ya. Nah, di sini kita punya functions namanya init.ui. Kita akan mendeskripsikan elemen antarmukanya seperti apa ya. Di mana nanti untuk setiap jendela, metode init.ui akan bertanggung jawab atas elemen antarmuka yang di mana di sini nanti ada widget dan juga jendelanya ya. Jadi widget dan juga jendela di bagian init.ui. Nah, nanti kurang lebih ntar tampilannya seperti ini untuk layar satu ya, yang tadi. Itu kira-kira elemen antarmuka apa sih yang perlu kita tambahkan untuk membuat jendela seperti ini nih. Nah, mungkin kita langsung next saja ya, gimana caranya kita buat tampilan jendela seperti ini. Apa aja yang perlu kita lakuin. Nah, kita punya namanya di sini queue label, teman-teman ya. Kemarin kan kita pakai API Qt, tinggal kita import aja ya. Di sini juga bagian queue label, dan ada juga queue push button ya, push button di sini buat startingnya. Nah, di sini ada juga namanya kita panggil namanya kalau vertical berarti queue box ya. Queue box layout lah kemarin. Kalau dia vertikal, karena di sini ada satu hal vertikal. Jadi ntar kita juga pakai queue box layout di bagian sini. Nah, lalu di my.app.py, teman-teman, di sini kita akan set sebagai apa aja, self.hellotext gitu ya. Jadi text hello-nya kita di sini akan menambahkan, yaitu membuat labelnya ya, di dalam sini. Terus juga di instructions-nya juga, teman-teman, akan kita lakukan di sini, kita simpan untuk membuat suatu inskripsi. Ada juga di sini button ya, untuk kita membuat tombol, serta ada juga layout ya, untuk kita membuat suatu tata letak lah di bagian sini. Kita juga akan menambahkan widget, teman-teman, itu self.hellotext di sini, di bagian self layout. Kita juga akan menambahkan widget di self instructions ke self layout tadi, dan juga menambahkan widget tombol self di self.layout ya di bagian sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba mengisi bagian yang kosong dengan objek dan juga metode yang sesuai. Nah, tadi di bagian queue label, teman-teman kita akan nambahin namanya txt hello ya di bagian sini. Jadi kita tambahkan txt hello-nya seperti apa. Terus juga di sini instructions, di sini kita panggil teman-teman instructions karena kita udah import tadi ya. Terus juga next di sini buat queue push button. Jadi nanti ketika kita klik button nanti dia merujuk ke sini. Ada juga layoutnya tadi kita set sebagai vbox layout ya di bagian tadi ini UI tadi. Ada juga di sini self hello text, kita tambahkan widget untuk layoutingnya itu dari bagian sini menggunakan vertical. Widgetnya di sini menggunakan sama juga, dan juga add widget juga sama nih menggunakan self.layout ya. Tapi dari mana sih pertanyaannya? Dari mana sih kita bisa mendapatkan teksnya? Oke, next. Nah, jadi untuk file instructions.py sendiri dia itu berisi desain dari sebuah teks ya, teman-teman ya. Di sini dia tuh isinya ada txt hello. Itu isinya apa nih di sini? Selamat datang di program deteksi status kesehatan. Instructions-nya apa? Di sini aplikasi ini memungkinkan kita untuk menggunakan tes Tafir ya. Untuk apa? Nah, nanti disebutkan di sini. Ada juga di sini txt next equal to start. Nah, di sini kita taruh juga teman-teman txt next-nya ini di sini dia itu sama dengan start tadi ya. Dan ada juga di sini my.app.py itu dari aplikasi my.app.py tadi. Dari sini kita dari instructions kita importkan asterisk teman-teman, atau kita importkan keseluruhan ya di bagian sini ya. Isinya apa aja? Kita akan panggil si init UI tadi. Di sini ada hello text teman-teman. Nanti kita panggil labelnya di bagian txt hello tadi ya, dari si instructions tadi, dari instructions. Terus juga di sini instructions ke label, instructions juga sama ini dari instructions juga. Dan button juga dari txt next ya. Jadi itu dari instructions juga. Nah, sekarang kita udah bisa memanggil. Kenapa? Karena kita udah define instructions-nya di sini ya. Kita udah panggil nih. Instructions-nya kita import di sini. Makanya yang tadinya walaupun dia file terpisah, tapi kita bisa pakai karena kita udah import, seperti yang ada di gambar. Nah, lalu sekarang cara metode koneksi nih, masih di layer 1. Nah, tadi kita punya namanya main.win tadi ya, sebagai kelasnya, ada juga function di sini connect nih. Untuk kita menghubungkan fungsi pengendali si self.nextClick dengan tombol self.buttonNext di sini. Ini mana untuk setiap jendela, nantinya metode koneksi akan bertanggung jawab atas penanganan suatu event. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih caranya kita bisa menghubungkan fungsi pengendali dengan suatu tombol? Gimana cara kita bisa menggunakan hal ini? Nah, di sini teman-teman kita akan mempelajari ya penanganan event dengan mengklik suatu tombol ya. Ini mana dalam fungsi penanganan terpisah, kita akan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan saat kita menekan tombol. Nah, lalu juga kita akan menerapkan perintah untuk menghubungkan fungsi dan juga widget dalam metode koneksi tadi. Nah, yang dimana nama fungsi pengendali yang diakses oleh tombol nanti di sini nih. Kita set self.buttonNext, klik .connect. Nah, nanti dia terhubungnya kemana? Dia terhubungnya ke self.
next click di sini ya. Jadi dia terhubungnya ke start.next click. Nah, ntar dia akan munculin ke functionnya. Di sini next click itu seperti apa sih? Yang dimana nanti fungsi ini akan dijelaskan secara terpisah, teman-teman. Buat si function namanya si next click ini sendiri ya. Next. Nah, sekarang caranya metode next click itu bekerja. Nah, tadi di sini kita udah punya button connect, teman-teman ya. Sekarang kita punya next click di sini. Yaitu adalah dia akan mengklik tombol pemrosesan, teman-teman. Di mana dia itu akan menyembunyikan jendela saat ini dan juga membuat jendela berikutnya. Yang dimana untuk setiap jendela, si metode next click ini akan bertanggung jawab untuk beralih ke layar berikutnya. Jadi ntar dia itu ketika kita klik next gitu ya, kita klik button ya, dia akan beralih ke layar berikutnya. Dan untuk melakukan ini kita perlu ngapain aja? Kita perlu untuk menyembunyikan jendela saat ini. Jadi perlu di hide jendela saat ini karena kita mau berpindah dan juga kita buat jendela berikutnya nih. Jadi dia berpindah ke layar yang kedua. Gitu ya, untuk di bagian sini. Jadi bagian next click dia itu berfungsi untuk berpindah lah. Nah, di sini jadi di next click nanti di sini kita buat namanya start.hide ya, teman-teman ya. Dan dia akan membuat jendela berikutnya. Start.hide sendiri di sini merupakan metode dari window.hide tadi yang memungkinkan kita untuk menyembunyikan jendela dari layar pengguna ya. Yang dimana metode ini merupakan kebalikan dari metode window.show. Jadi merupakan kebalikan ya dari metode window.show ya. Kalau window.show kan buat nampilin. Kalau misalkan hide ya udah buat nyembunyiin gitu ya. Jendela berikutnya dijelaskan dalam file namanya second underscore with.py di kelas namanya test.win atau test window. Bagaimana sih caranya kita menggunakan kelas ini di file myapp.py dan juga gimana caranya kita membuat jendela berikutnya dengannya. Nah, gimana cara buatnya? Nah, di sini juga ada namanya second window, teman-teman ya, atau layar yang kedua .py di sini. Kita akan set di sini test window-nya, key widgets, kita set init-nya seperti apa dan juga pas di sini. Jadi ketika nanti dia ke sini nanti dia buat sementara kita pas dulu ya, jadi kosong dulu nih. Tapi programnya tetap bisa bekerja dan nggak error. Oke, kita isikan langsung. Nah, jadi teman-teman nanti di sini tadi di bagian next click tadi ya kita udah bikin dia itu hide tersembunyi dan kita set juga di sini variabel namanya self.tw. Itu buat manggil namanya test win. Itu dia merujuk pada kelas yang ada di second window, teman-teman ya, itu si test win tadi. Isinya adalah parameter adalah queue widget tadi. Di sini kita akan set initiation kita dan juga kita pas ya, itu adalah suatu data enter seperti apa. Nah, pertanyaannya sekarang apakah layar pertama sudah siap? Nah, apa yang terjadi jika misalkan kita menjalankan kode tersebut? Nah, gimana nih cara prosesan kodenya? Ya, langsung next saja. Nah, pertama kita punya layar satu ya, atau layar utama, teman-teman. Agar aplikasi berfungsi, kita perlu membuat objek app, yaitu objek main window dan juga menjalankan suatu aplikasi. Nah, di sini kita akan set, teman-teman, class main window, key widgets. Di sini kita akan membuat objek aplikasinya seperti apa. Kita juga akan membuat objek untuk layar satu, dan juga kita akan menjalankan aplikasinya, teman-teman. Jadi kita akan ngelakuin tiga hal ini nih, membuat objek aplikasi, membuat objek untuk layar satu, dan juga menjalankan aplikasinya. Nah, di sini teman-teman kita akan setup aja app equal to queue applications. Jadi kita set aplikasinya seperti apa. MW juga sama. Kita set sebagai main window ya, atau bahasanya window utama, dan juga app.exec gitu, atau app execution. Buat kita execute aplikasinya. Lalu ke layar 2, teman-teman. Di sini kita memiliki serangkaian metode dasar yang sama dengan layar 1 ya, di bagian sini. Nah, di sini kita akan set appear gitu, teman-teman ya. Kita munculin di sini. Kita muncul di sini nanti dia panggil ke function ini set appear. Ada juga di sini unit UI teman-teman ya, dia akan manggil si UI-nya itu sendiri dan juga di sini connect ya, dia akan menghubung pada function connect gitu ya. Jadi ntar dia ketika kita klik sesuatu nanti dia akan ke function ini nih di bagian second win atau di layar yang kedua teman-teman semua. Nah, di sini di set appear tadi, di sini kita akan menambahkan nama jendelanya apa, terus juga kita akan mencoba untuk mengubah ukuran jendelanya seperti apa dan juga kita set nih kira-kira jendela itu muncul pada titik yang ditentukan seperti apa. Yang dimana di sini kita akan set tampilan layar 2 itu sama dengan tampilan dari layar 1 ya, dengan nama jendela, ukuran dan juga lokasi yang sama. Oleh karena itu, di sini kita punya metode set appear tadi, yang dimana akan sama seperti pada layar 1. Nah, ini seperti apa sih? Nah, di sini ya, pertama ke Unity UI dulu, teman-teman yang tadi. Di sini kita akan lebih dekat dengan elemen antarmuka layar 2 untuk memprogram metode dari Unity UI. Nah, buat layar 2 di sini cukup banyak, teman-teman ya. Di sini cukup banyak elemennya. Kira-kira ada apa aja? Pertama kita di sini punya dua VBox set ya. Di sini VBox teman-teman, ini VBox ya, vertical box. Ini juga sama, ini VBox teman-teman, VBox layout juga. Kita punya dua VBox-nya dan satu dari horizontal box ya. Nah, kita punya dua vertical box dan juga satu horizontal box. Satu lagi yang kita punya di sini. Nah, di sini sebenarnya ada macam-macam lagi ya. Nanti kita akan discuss lagi. Ada label, ada juga button-nya. Nah, lalu di bagian sini, teman-teman, kita akan buat tata letaknya nih. Tadi kita punya horizontal ya, horizontal line. Kita akan membuat tata letak secara horizontal seperti apa. Ada juga di sini right ya.
Right line berarti maksudnya adalah vertikal yang di sebelah kanan, ada juga left line. Itu kita buat vertikal di sebelah kiri, karena tadi kita punya dua hal vertikal. Kita juga akan menambahkan widget ke self.left line di sini ya, itu baris kiri. Habis itu juga widget ke self right line gitu atau baris kanan. Tambahkan juga self left line ke self dot horizontal line. Nah, right line juga sama kita tambahkan ke horizontal line. Jadi nanti kita gabung nih seperti ini. Lalu kita mengatur nih teman-teman self dot horizontal line sebagai tata letak utama untuk suatu jendela. Kita akan letakkan nih teman-teman tata letak utama untuk jendela buat si self horizontal line tadi. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita set vertical box seperti apa dan juga horizontal box seperti apa. Jangan lupa juga untuk menghubungkan tata letak yang diperlukan. Kita di sini akan menambahkan widget ke sub left line ya dan juga sub right line, teman-teman. Misalnya di sini kita punya left line, di sini kita tambahkan nanti dia ke add widget ke sub dot button 1 di sini dan juga add widget ke timer nih. Jadi nanti ketika kita tambahkan di left line nanti dia ada button 1, ada tombol dan juga di sebelah kanan nanti ada timer ya seperti yang dilihat tadi. Nah, sebelum bekerja dengan objek, kita harus buat objeknya dibuat dulu ya. Ntar kita tinggal set layouting aja, kita gabungin, jadi ntar horizontal line dia mengandung left line dan juga right line. Dan kita tinggal set layout aja buat horizontal line. Jadi ntar dia akan menggabungkan vertical line yang di sebelah kiri dan juga vertical line di sebelah kanan di dalam horizontal line. Oke, sekarang namanya metode init.ui ya. Nah, kira-kira metode yang termuka apa aja sih yang ada di sini? Nah, di sini teman-teman yang tadi aku sebutin, kita di sini punya namanya Q label ya, tentunya ini Q label nih. Ini label juga, ini label, pokoknya yang teks-teks nih label, teman-teman. Q label. Ada juga Q push button, yaitu dia tombol ya, ini tombol, 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 dan tombol. Nah, ini juga ada Q label juga nih, yang untuk showing timer itu juga menggunakan Q label, teman-teman. Jadi untuk Q labelnya cukup banyak ya di bagian sini. Dan ada juga lagi satu lagi sebenarnya, itu namanya adalah ini ya, namanya adalah Q line edit, teman-teman. Jadi di sini ada juga Q line edit, yaitu buat kita masukin teksnya di sini. Kita masukin teksnya segala macam di namanya Q line edit. Di sini nanti kita ketikin berapa nilainya itu nama ini adalah Q line edit ya di bagian sini ya. Buat kita masukin perintah kita masukin sesuatu hal ke dalam box, di sini namanya adalah Q line edit. Nah, Q line edit sendiri, teman-teman, untuk membuat widget untuk menulis teks satu baris ya. Di sini kita bisa panggil aja langsung di bagian sini import Q line edit. Di sini line name-nya siapa? Kita punya Q line edit dan juga kita punya namanya text widget nih buat nama teksnya contoh di sini. Nah, jadi ntar secara default teks awalnya akan muncul seperti ini nih, widget teks di sini ya. Untuk kita buatin si Q-line edit ini sendiri. Lalu di layar kedua, teman-teman kita punya namanya metode koneksi ya. Ini mana untuk setiap jendela, metode koneksi akan bertanggung jawab atas penanganan event. Tapi kita akan memiliki banyak tombol di layar kedua, jadi di sini akan ada banyak event nih, event handler di bagian sini. Kita juga akan mencoba mempertimbangkan hanya interface atau antarmuka aplikasi, jadi cukup untuk menangani satu peristiwa saja. Transisi ke layar berikutnya, dan juga kita di sini akan dapat melakukan dengan cara yang sama seperti layar pertama. Nanti kita akan coba nih, gimana caranya dia itu bisa kita lakukan seperti layar pertama. Kita coba di sini kita set namanya second window tadi, teman-teman kita set di sini test window, terus kita hubungkan ya function connect di bagian sini. Juga di sini kita akan menghubungkan si function connect tadi, fungsi pengendali si sub.nextClick tadi ke tombol untuk menuju ke layar dari berikutnya nih. Ntar kita set juga nih bagian sini untuk kita menghubungkan pengendalinya dan juga kita beralih ke layar berikutnya. Lalu di layar ketiga, teman-teman, nanti di sini kita akan memiliki namanya serangkaian metode dasar yang sama seperti layar 1 dan juga layar 2. Kecuali metode koneksi tadi, karena tidak ada tombol di layarnya ya di bagian sini, teman-teman. Jadi ntar kita set dulu di sini kita punya superclass tadi kita set appear atau muncul ada unit UI show, nanti kita set nih. Nanti dia muncul ke bagian sini appear-nya, lalu juga unit UI dia muncul di bagian sini dan juga kita set pass ya di bagian sini. Jadi pass itu berarti ya udah nanti kita akan isikan sesuatu hal di bagian sini ya untuk datanya. Untuk layar ketiga, si set appear ini, si functionnya nanti di sini kita akan menambahkan nama jendelanya, teman-teman, seperti apa nama jendelanya. Lalu juga kita akan mengubah ukuran jendelanya seperti apa dan juga kita set nih kira-kira jendela itu muncul pada titik berapa sih di koordinat mana. Nah, di sini tampilan layar 3 itu sama dengan tampilan layar 1 dan juga tampilan layar 2, teman-teman. Dengan nama jendela, ukuran dan juga lokasi yang sama. Oleh karena itu, metode set appear akan sama seperti pada layar 1 dan juga layar 2, teman-teman. Jadi nanti kita di sini akan set nih metodenya tuh seperti layar 1 dan juga layar 2 untuk bagian sini. Nah, di sini kita juga akan lebih dekat ya, teman-teman ya, elemen termuka layar 3 untuk memprogram metode namanya init UI ini. Nah, nanti metode init UI seperti apa sih? Kita akan set seperti ini ya. Kita akan coba buat, teman-teman.
Nah, di sini kita akan set ya untuk ini UI sendiri, nanti kurang lebih seperti ini, dia nggak terlalu banyak, teman-teman. Gimana sih tata letak dari dari layar 3 ini? Nah, jadi di sini dia cuma punya dua label ya, teman-teman ya. Dia punya dua label doang di sini. Dan ini pakai apa, teman-teman? Tadi namanya, ada yang masih ingat nggak? Namanya pakai apa di sini? Horizontal box atau vertical box, teman-teman? Gimana? Ada yang masih ingat nggak ini vertical box atau horizontal box, teman-teman? Yuk. Vertikal mungkin Kak. Oke, vertikal ya, betul ya, betul Chen ya, sesuai sama gambarnya aja vertical box ya. Jadi dia itu secara vertikal di seperti di gambar ini ya. Ini namanya V box atau vertical box. Betul. Thank you Chen udah bantu jawab ya, betul banget. Nah, sekarang antarmuka sudah dipelajari, menjadi inilah waktunya untuk melanjutkan ke pengembangan ya. Let's go, kita akan coba langsung mengembangkan hal ini, teman-teman. Yuk, abis ini kita bisa langsung ke Visual Studio Code, teman-teman. Kita masuk ke dalam proyek aplikasi desktop ya di bagian sini. So, tugas kita di sini kita akan membagi menjadi berpasangan ya dan juga mulai bekerja berpasangan, cuman mungkin nanti aja. Kita akan coba kerjain bareng-bareng dulu. Kita akan membuat antarmuka layar kedua dan juga ketiga aplikasi dan juga membuat antarmuka dari layar pertama ya. Oke, langsung aja teman-teman boleh di-share screen semua. Kita boleh dibuka VS Code-nya dan juga dibuka soalnya ya. Yuk, let's go. Nah, ini aku share screen. Oh iya, oke, Viva ke toilet. Oke, boleh di-share screen ya, teman-teman ya. Dibuka apa namanya? Nah, ini kita masuk ke dalam present. Yuk, kita coba kerjakan ya, teman-teman ya. Boleh di-share screen semua, teman-teman. Coba sambil nunggu yang lainnya. Oke, boleh, Chen. Ini harus download file dulu, Kak. Enggak, cukup ke file nomor satu. Udah semuanya. Nah, di sini teman-teman kita masuk aja langsung ya ke bagian tasnya. Di sini kita punya final window, teman-teman. Di sini kita akan coba program project kita ya, teman-teman ya. Pertama-tama mungkin kita bisa ke second window dulu. Sorry, ke dalam namanya instructions.py dulu, teman-teman di sini. Nah, di sini lumayan panjang nih di bagian sini. Jadi nanti kita akan pakai collab ya buat di bagian sini. Nah, jadi di sini teman-teman boleh ke collab aja. Di collab bisa kopikan file tersebut nih berikut teman-teman. Instructions .py gitu ya di bagian sini ya. Jadi kita bisa kopikan aja instructions.py di bagian sini. Yuk, boleh dikopikan aja teman-teman untuk instructions.py ada dari collab. Jadi buat ini ya instructions.py aja ya. Sementara nanti, oh sorry, bukan di sini. Ini taruh di bagian ini instructions.py. Nah, ini dia. Masukin ke sini, teman-teman. Nah, masukin ke sini. Jadi ini merupakan instruksi yang akan kita coba buat ya nanti di programnya. Boleh dikopikan aja di collab-nya. Jadi kita apa yang akan kita codingkan hari ini adalah si my app, teman-teman ya. Jadi boleh ke collab, teman-teman ini di collab terus ke bagian
eh, instructions.py. Nah, di sini aku kopikan ya. Maaf Kak, ini gimana Kak? Tadi ini saya kan udah ada copy filenya, terus saya tulis aja di sini gitu. Bukan, kamu buka file dulu, Rasya. Oh ini dari Nah, sini nih. instructions. Nah, taruhnya di sini. Ini dihapus dulu, pas di sini. Oke, sip. Nah, terus siapa lagi? Chen. Nah, Chen bisa juga Chen ke collab, terus ambil instructions.py, terus taruh ke sini. Oke, sudah? Oke, nah kalau sudah, teman-teman sekarang kita lanjut ke bagian namanya myapp.py ya. Nah, di sini kita akan coba buat membuat kodenya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan importkan dulu, teman-teman ya, yang kita perlukan. Di sini aku start dari awal dulu aja. Nah, di sini jadi kita perlu ngapain aja sih di myapp.py ini? Kita akan importkan beberapa hal. Itu from, aja di sini py-qt5.qtcore, teman-teman di sini. Kita importkan siapa sih Qt ya. Apalagi kita di sini importkan juga from py-qt5.qtcore. Di sini kita importkan siapa? Qt widgets ya. Sorry, Qt widgets. Sekarang di sini bagian widgetsnya. Kita importkan siapa? Import. Di sini kita importkan itu si Q application. Terus juga kita ambil juga Q widget, teman-teman. Terus juga di sini Q horizontal box layout. Juga di sini kita ambil Q vbox layout ya. Q vbox layout. Oke, terus di sini kita set juga sebagai apa? Q group box layout. Group box layout. Oke, Q group box di sini, terus juga kita tambahkan juga apa? Q radio button, teman-teman. Q radio button. Serta tambahkan juga apa? Q push button di bagian sini. Juga Q label, Q list widgets. Dan juga di sini kita tambahkan namanya Q line edit, teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahin teman-teman untuk hal ini ya. Jadi kita importkan beberapa hal di sini. Nah, terus juga di sini kita tadi punya namanya file namanya instructions.py, teman-teman. Jadi kita di sini akan import juga nih. Buat si instructions.py tadi. From instructions. Nah, instr import bintang gitu. Kita importkan asterisk. Juga di sini kita importkan from second win. Kita import juga. Sini siapa? Bintang ya. Jadi kita importkan juga si bintang. Nah, di sini kita ngapain aja? Kita set kelasnya, teman-teman. Kelas main window. Di sini kita set sebagai apa? QWidget. Oke. Terus juga kita set apa lagi di sini? Kita set initnya ya. Init. Isinya siapa? Tentunya si self ya. Self. Dua. Di sini kita panggil super kelasnya. Super. Dan juga dot init ya. Oke. Nah, di sini kita panggil si initnya tadi. Terus juga di sini kita panggil apa aja? Self dot init UI gitu ya. Init UI, parenthesis. Di sini self dot connect, teman-teman. Cara kita menghubungkannya nanti. Connect, parenthesis. Terus juga di sini self dot set underscore appear. Jadi kita set kemunculannya dia. Oke, lalu apalagi di sini kita masukkan, di sini kita masukin self dot show ya, buat kita memunculkan dia. Oke, jadi di sini kita buat function baru namanya dev init UI baru ya, init. Jadi init UI yang barusan kita tulis di atas nanti kita panggil di sini. Isinya si self. Oke, sampai sini dulu.
Coba diikutin tuh ya teman-teman ya. Kok saya Nah ini error punya. Kak ini Nah PQT? coba sepertinya belum terinstall. Coba kalau kalau masih error, coba kayak belum terinstall. Coba diklik run dulu nih, diklik run dulu punyanya Rasya. Terus pip install PyQt 5 gitu. Jadi diinstal dulu PyQt 5-nya. PyQt-nya di mana Kak? Oh di sini ya Kak. Enggak di sini. Kamu run dulu di bagian sini. Nah di situ kamu ketik dulu. Nah ketiknya di situ pip install PyQt 5. Pip install PyQt 5. Pip dulu pip 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 install PyQt 5. PyQt 5. Oke enter. Oke. Coba coba di close dulu deh. Ini di close dulu aja nih. Di close. Bentar ya. Coba cara install di Mac gimana? Mungkin karena ini Mac jadi ini agak beda ya Kak ya. Ya, bentar ya. Oke, bentar ya. Oh, coba kamu ke terminalnya dulu deh. Coba buka terminal. Siapa namanya Rasya. Coba buka terminal di situ. Nanti Chan lagi install punyanya Chan. Coba di share screen lagi terus buka terminal ya. Coba Rasya dibuka terminal terus tulis pip install. Ini sudah Kak. Oke, coba kau tulis Python deh. Tulis Python. Python. Coba ketik Python. Coba ketik Python. Ini bawahnya Kak. Mana? Aduh. Sebentar ya. Python not found. Python not found. Kalau gitu perasaan nggak masalah gitu ya. Coba kalau Python 3, coba ketika Python 3. Comment not found. Enggak, jangan di spasi tiganya, jadi jadiin satu Python. Oke, nah coba di sini kamu coba ketik eh, apa ya? Coba ketik seperti ini. Ini keluar dulu, coba keluar exit, coba ketik exit. Rasya, nah, ini punya Chan udah bisa ya. Coba punya Rasya, share screen dulu lagi. Exit apanya Kak? Dikeluar dari situ dulu. Coba exit dari situ ya. Di itu dari ketik escape coba atau enggak keluar. Comment C bisa nggak comment C? Comment terus cek. Nggak bisa. Coba kalau saya quit deh. Ya, Terminate wait. ya Kak ya. Ya, terminate dulu ya. Coba terus buka lagi. Coba kamu ketikin ini sekarang. Semoga aja udah bisa ya. Terminal open.
Nah, downloading kak ini. Downloading, oke. Tinggal ditunggu aja ya berarti. Setelah di-download nanti baru coba lagi ya kak ya. Yes, betul. Ntar setelah download, ntar coba lagi. Dia sudah Oke, nah coba dijalanin lagi. VS Coba Code. sekarang ke, ya coba ke VS Code sekarang. Nah, udah hilang. Udah Sekarang hilang ya, bisa. udah bisa ya. Sip, oke, bisa dilanjutin. Mungkin untuk Afifa juga bisa dilanjutin juga ya, sama seperti ini. Bisa diikutin juga Afifa. Nah, gimana Kak? Ini bisa kamu buka tugasnya, app.py, nah terus ketikan seperti ini ya, seperti aku ini. Buka apa Kak? Visual Studio-nya, Visual Studio Code-nya dimasukin, terus ketik seperti aku ini nih, di bagian my app.py ya. Bagian Dropbox. app.py. Coba ditulisin dulu aja. Dot, dot, next. Oke, Next. 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 Di sini kita akan panggil nih ya, semua hal yang ada di kan TXTL tuh nggak ada di sini ya, teman-teman ya. TXTL tuh ada di instructions file. Nah ini dia. Tapi karena kita udah import tadi si ini, makanya dia sekarang udah bisa nih tanpa ada kendala ya. Self dari instructions. Go to view label. Ini isinya apa? TXT instructions di bagian sini. Udah. Nah nanti tinggal di coba lanjutin aja ya. Itu ada apa aja? Self dot apply. Seperti layout yang lainnya. Di sini kita pakai key box ya tadi ya. Box layout. Access. Di sini self dot layout line. Di sini kita tambahkan add widget ya. Add widget. Self dot apalagi hello text. Kita set juga alignment sebagai apa di sini? qt dot alignment align. Apalagi di sini, nah ini bisa dikopikan aja ya. Kita kopikan aja. Self dot stack layout. Ini siapa dari self dot layout line. Jadi seperti ini teman-teman ya buatan kita. Sip. Jadi teman-teman boleh ikutin dulu aja. Nah, di sini kita sambil istirahat dulu ya, teman-teman ya, sampai jam 8. Nanti buat yang mau ikutin, feel free buat ikutin, mau minum silakan minum. Oke, jadi kita ketemu lagi di jam 8 ya. Semua selamat beristirahat dan mau ikutin silakan. Ada pertanyaan, feel free buat kita chat. Terima kasih.
Kak. Oke, teman-teman, kita coba lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Kayak tadi yang ada problem tadi Afifa ya. Mana? Teman-teman boleh on cam lagi yuk. Kita lanjutin lagi pelajaran kita. Kayak tadi udah pada sampai mana nih? Udah ikutin punya aku belum? Nah, itu punya Chen typo tuh. Self ya harusnya ya. Bukan self. Nih, yang selfnya salah tuh. Saya self. Nah, iya. Mana Afifa? Coba Afifa boleh share screen. Nah, Afifa, iya. Coba cari algo Python, Afifa. Algo Python. Jadi bukan algoritma. Coba carinya algo Python. Di, Algo. Mm-mm. Algo PY. nah ini. Oh iya itu ya. Oh kamu mungkin try install nih. Coba bisa install. Oke, diinstal dulu aja. Oke, kita coba lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Nanti habis ini, setelah ini nanti kita akan lanjut lagi ke materinya. Tadi udah sampai sini, nah kita buat lagi beberapa function, teman-teman ya. Kita punya namanya function buat namanya next underscore click. Itu ketika kita ngelakuin namanya klik, teman-teman. Ini juga sama, ada self-nya juga. Di sini ada self.tw equal to test window, teman-teman. Ada juga di sini self.hide. Cara kita menyembunyikannya, terus juga ada juga di sini, teman-teman, there connects. Ya, di sini ada siapa? Self-nya juga ya. Self-nya juga. Nah, di sini kita masukin buttonnya ya, self.button score next.
dot click dot connect. Ini ada siapa? Ada self dot next underscore click. Nah, baru di sini terakhir kita masukin beberapa hal lagi, teman-teman ya. Apa aja yang kita masukin functionnya di sini kita set appear sekarang self dot set underscore appear buat dimunculin. Di sini ada selfnya juga. Oke, jangan lupa titik dua di bagian sini. Di sini kita set self dot set window title. Yang title di sini kita masukin txt underscore title teman-teman ya. Terus apalagi kita set resize juga di sini self dot resize untuk resizing teman-teman. Dan juga di sini kita set window width ya atau lebarnya dan juga window height teman-teman di sini. Lebar dan juga tingginya serta di sini untuk perpindahan ya self dot move. Ini ada window X dan juga ada window Y teman-teman ya. Oke, seperti ini baru kita beranjak ke bagian yang terakhir yaitu kita panggil di sini app-nya ya. App equal to apa? View application. Ini lalu terus kita panggil langsung aja lagi yang MW equal to main window parenthesis dan juga app.exec score parenthesis. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya cara pembuatannya. Nanti untuk tes win ini nanti kita coba lagi ya nanti karena di sini kita masih belum hubungkan dengan yang second window. Kita baru masukin instruction yang pertama ya. Bisa diikuti ya. Nah, bisa copy juga. Saya ini yang ketinggalan. Ternyata jangan ya. Mungkin sih ya, foto dulu. Oke, di sini tinggal dimasukin aja beberapa hal, connect, next click, segala macam. Oke, bisa dilanjutin ya, teman-teman ya. Oke, bisa dibikin lagi sampai selesai ya, teman-teman ya. Sampai tulisan app underscore exec di sini. Nah, ini udah selesai nih, Chan udah selesai. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke materinya lagi ya, teman-teman ya. Oh, oke. X sama window Y. Oke. Condition, oke.
Oke, sip, rahasia sudah juga. Ya, mungkin nanti buat apa tadi masih belum ya, ini aku bantu aja biar kita bisa lanjut ke materinya dulu ya. Ini ya kita ya, kita nanti bisa coba bagian aja. Oke, kita lanjut dulu teman-teman untuk bagian sini. Atau tadi Viva ada salah tuh, next click sama connect-nya sama-sama test win. Harusnya cuma satu test win ya. Mungkin bisa dicek lagi aja buat pembuatan ini nanti bisa dicoba lagi ya. Oke. Sip, teman-teman kita lanjut dulu ya sekarang ke dalam materinya. Teman-teman, kita lanjut ke presentasinya lagi. Di sini, oke kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik baru, teman-teman namanya metode kerja tim ya di bagian sini ya. Nah, kerja tim itu sendiri seperti apa sih? Gimana sih cara kita mengaturnya? Nah, sebelumnya teman-teman kita sudah mengerjakan bagian terpisah dari proyek yang sama. Nah, sekarang gimana nih cara kita menggabungkan bagian-bagian proyek menjadi satu kesatuan dan juga melanjutkan pengembangan dari suatu tim? Nah, di sini teman-teman kita akan masuk ke dalam programan berpasangan ya. Itu merupakan pendekatan pengembangan di mana kode sumber itu dibuat oleh sekelompok orang yang memprogram satu tugas di satu komputer. Ya, di sini bisa dibilang ada seorang programmer ya, yang mengelola komputer dan juga memikirkan detail dari kodeannya seperti apa sih. Nah, terjadi itu gimana cara mengaturnya? Nah, tetapi gimana nih caranya jika ada pemrograman yang berpasangan secara fisik itu tidak mungkin dilakukan kan? Nah, gimana caranya kita bisa berinteraksi walaupun kita nggak saling ketemu gitu? Nah, di sini kita akan memanfaatkan sistem control version, teman-teman ya, atau namanya version control system lah di bagian sini, teman-teman semua. Nah, terus di sini yang dimana dia itu tidak hanya membantu, tapi juga menyimpan versi kita ya, tapi dia juga membantu kita untuk melakukan kerja tim. Dimana untuk saat ini, bahkan alat pengembangan tim yang paling canggih dan juga populer. Nah, di sini kita akan coba belajar nih, gimana caranya kita bekerja dengannya. Oke, kita masuk ke dalam topik baru, teman-teman, namanya pengembangan lanjutan di dalam GitHub ya. Nah, untuk bekerja bersama dalam satu proyek yang sama, di sini, teman-teman, kita akan membuat satu repository ya, dan juga membuka aksesnya kepada peserta lain. Nah, di sini bisa dilihat ya, kira-kira ada masalah gak sih yang mungkin timbul saat kita mengedit repository ini? Apalagi jika semua peserta akan mengerjakan file yang sama. Gimana caranya? Nah, di sini kita akan manfaatkan namanya kerja tim ya, teman-teman ya. Jadi meskipun setiap peserta membuat repository lokal, di sini akan ada perubahan pada file yang akan saling tumpang tindih nih. Jadi ntar ada hal yang tumpang tindih di bagian sini, dan ini kita cek nih, kira-kira ada gak sih hal yang bisa menyebabkan hilangnya data dan juga konflik dalam suatu tim. Nah, terus gimana caranya hal ini dapat diatasi nih di bagian ini? Nah, di sini kita akan melakukan namanya fork ya, teman-teman ya. Forking bahasa di sini. Jadi di sini dia itu akan kita lakuin namanya pengambilan repository dari seseorang lah. Di mana di sini dia akan membuka akses ke repository untuk semua peserta, lalu juga ada repository sumber, dan juga dari port sendiri. Nanti dia di sini ada repository jarak jauh ya. Terus selain dari aslinya, ntar kita akan lakukan namanya cloning di sini. Di mana dengan ada port ini, kita akan mencoba untuk membuat salinan repository yang akan disimpan di dalam GitHub, teman-teman. Di sini ada percabangan yang memungkinkan kita untuk bereksperimen secara bebas dengan perubahan tanpa mempengaruhi repository aslinya. Nah, di sini untuk repository lokal, teman-teman kita sudah mempelajari nih, cara bekerja di repository secara lokal. Di sini kita bisa mengubah filenya seperti apa, lalu juga kita bisa membuat commit, dan juga kita bisa mengirim juga perubahan ke repository jarak jauh dengan menggunakan push di sini atau melakukan pendorongan ke sini. Nah, di sini ntar kita akan lakukan namanya pull request, teman-teman ya. Nah, jika kita ingin menyarankan perubahan pada repository sumber, kita di sini perlu untuk mengirimkan namanya pull request di bagian sini. Jadi mana setelah membuka permintaan, kita nanti dapat mendiskusikan dan juga melihat nih potensi perubahan dengan para peserta. Ini mana itu tergantung pada situasi seperti apa ya. Di sini kita juga perlu mengkonfirmasi permintaan dan juga menambahkan perubahan atau mungkin menolak permintaan, juga mengirimkannya ke revisi untuk direvisi ya. Nah, saat juga kita coba analisis lebih detail, teman-teman, gimana sih caranya kita menambahkan satu anggota di sini. Jadi di sini ada list setting, teman-teman kita tinggal lakuin aja namanya pull request tadi, kita lakukan forking. Di sini kita akan lakuin namanya cloning dan juga commit serta push. Nah, gimana nih caranya kita bisa membuat permintaan port dan juga pull di browser? Dan gimana caranya kita juga bisa bekerja di repository lokal dengan menggunakan suatu terminal di bagian sini. Yang pertama-tama di sini teman-teman kita akan ke bagian setting ya. Lalu juga kita ke kolaborator dan kita akan menambahkan orang di bagian sini ya. Nanti akan aku contohkan caranya gimana. Lalu tinggal ditambahkan aja kolaborator name seperti siapa namanya. Misalkan namanya tadi ya. Ada Chen, Afifa, dan juga Rasya.
tinggal ditambahin aja, kita tinggal cari nih, kira-kira pesertanya siapa aja dengan nama, berdasarkan nama peserta mereka seperti siapa aja, dan juga kirim permintaannya. Nah, lalu peserta yang menerima permintaan akan menerimanya melalui email di sini, teman-teman. Jadi nanti dia akan menerima emailnya, invitation, dan juga kita bisa accept invitation, atau bisa bahasa itu kita menerima invitation yang di bagian sini. Nah, lalu kedua adalah kita akan membuat salinan repository dengan menggunakan port tadi ya, teman-teman ya. Kita di sini akan membuat salinan repository orang lain yang aksesnya baru saja kita berikan. Jadi akun kita akan memiliki repository jarak jauh sendiri yang terkait dengan aslinya. Jadi ntar kita di sini bisa bekerja dengan repository tersebut tanpa kita mengubah dari repository aslinya. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat salinannya ya dari repository dengan menggunakan port tadi. Jadi bisa diklik bagian port aja nih, port tuh yang ada di sini ya. Ini dia port. Nanti kita akan coba di dalam GitHub, teman-teman. Lalu di sini kita bisa lihat nih di sini nama panggilan apa? Oh, hard check nama filenya atau nama repository-nya. Port di sini, dan juga kita lakuin namanya pull request di sini. Setelah kita melakukan perubahan pada file salinan, kita dapat mengirimkan proposal untuk mengubah repository-nya, sumbernya itu seperti apa di bagian sini. Dan juga kita bisa membuat create pull request ya, atau kita membuat request penarikan di bagian sini. Kita akan memeriksa semua perubahan yang ingin kita sarankan sebelum membuat pull request tersendiri. Nah, lalu kita di sini bisa jelaskan teman-teman secara singkat perubahan yang ingin kita lakukan pada repository sumber ya. Jadi repository sumber nanti seperti apa, nanti kita bisa create pull request-nya seperti apa. Lalu nanti di sini ada satu pull request yang tersedia nih. Jadi ketika nanti ada yang meminta buat lakuin polling, nanti akan ada permintaan dari bagian sini. Nanti kita bisa cek permintaan seperti apa. Lalu ntar jangan lupa teman-teman, jika misalnya nanti setuju terhadap permintaan tersebut, maka bisa dicoba buat kita konfirmasi aja nih perubahannya seperti apa, dan kita bisa konfirmasikan merge-nya. Namun jika tidak setuju dengan permintaan tersebut, kita bisa meninggalkan satu komentar. Kayak contoh, oh nggak bisa nih karena aksesnya terbatas untuk bagian sini, jadi nggak bisa nih buat aku kasih link buat kamu gitu. Contohnya akses atau segala macam. Nah, lalu di sini cara kita bekerja di repository lokal ya dengan menggunakan terminal, teman-teman. Untuk melihat list semua perintah yang tersedia, kita perlu menggunakan di sini bantuan Git ya, teman-teman ya. Contoh di sini kita punya Git help di bagian sini. Nah, nanti di bagian terminal tadi, kan tadi biasa ada M nih. M itu berarti ada modification di bagian sini ya. Nah, di mana dia itu akan digunakan dalam pelajaran terakhir. Kita bisa buka source control, teman-teman, dan juga pilih tombol plus di bagian sini. Itu stack change untuk menambahkan perubahan. Nanti di sini kita tinggal taruh aja perintah yang serupa, teman-teman, di bagian terminal. Ini tambahkan nama filenya apa dan juga file ekstensinya seperti apa. Nah, nanti tinggal kita bisa lakukan pemanggilan ya, atau melakukan perubahan. Nah, lalu kita klik namanya commit, teman-teman di sini. Klik commit, checklist. Nah, nanti di sini akan ada perintah serupa di bagian sini ya. Perintah commit, kita checklist, nanti ya udah berarti kita sudah melakukan perubahan. Ini tugas kita. Nah, lalu nanti ketika kita sudah selesai, kita akan mengirimkan perubahan ke repository jarak jauh dengan menggunakan push. Jadi ntar di push aja untuk filenya, di push, dan nanti ada perintah serupa di terminal nih di sini. Tinggal lakukan namanya git push aja di bagian sini. Nah, lalu kita juga akan mendapatkan perubahan dari repository jarak jauh dengan menggunakan pull ya. Jadi nanti bisa dilakukan pull juga teman-teman untuk penarikan, di mana nanti di sini kita bisa apa namanya git pull ya di bagian sini. Terus kita lakuin penarikan tadi. Git pull buat melakukan penarikan. Jadi itu dia teman-teman ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kita di sini akan praktik namanya pakai apa namanya ini lagi ya, pakai GitHub lagi teman-teman untuk ngelakuin namanya pembuatan port ya di sini. Nah, di sini penting juga teman-teman karena kita baru belajar menggunakan GitHub, di sini ada juga risiko kehilangan data. Oleh karena itu, kita juga harus menyimpan salinan file ke komputer ya. Misalnya menggunakan Notepad sebelum kita mulai bekerja dengan. Nah, so abis ini teman-teman tugasnya adalah nanti ini tugas sampai ke depannya, teman-teman ya, sampai kita sebelum graduation. Ntar di sini aku akan bagi tim teman-teman. Ntar ada yang bekerja untuk forking, untuk mengambil filenya. Ada juga nanti di sini untuk yang bagian pooling dan juga bagian cloning serta bagian pushing untuk datanya sendiri. Nanti kita akan coba untuk ngelakuin hal ini ya teman-teman semua. Sip, kita langsung aja kerjain tugasnya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita lanjut ke tugasnya? Any question? Yang bagian Oke. tugas itu Kenapa Viva? Suaranya nggak ada, nggak muncul? Halo, halo. bagian tugas A, tugas B itu kayak ini ini masuk ke presentasi juga. Iya, nanti presentasi juga buat nanti graduation. Nanti dibuatin presentasi juga. Makanya nanti kita kerjanya kelompok ya teman-teman ya. Nanti aku bagi timnya. Oke?
Oke ya, sip. Oke, mungkin langsung aja teman-teman yang kita coba kerjakan di sini untuk pembelajaran ini, teman-teman. Di sini aku akan buka GitHub ya, teman-teman semua. Di sini aku akan ajarin cara kita working. Jadi teman-teman boleh dibuka GitHub juga yuk sekarang. Boleh dibuka GitHub-nya, teman-teman. Nah, jadi untuk GitHub sendiri, kita di sini ada namanya forking ya, teman-teman ya. Nah, ini dia port nih. Port itu berarti kita mengcopy file tersebut ya, teman-teman ya. Nah, ntar tinggal diklik aja. Cuman di sini karena ini file aku sendiri, makanya di sini ya aku nggak ngelakuin forking ya, karena ini punya aku sendiri. Nah, mungkin di sini aku akan buatin teman-teman contoh ya, cara kita ngelakuin forking itu gimana. Nah, di sini aku akan kasih teman-teman akses. Nah, sekarang caranya adalah kita menambahkan kolaboratorsnya dulu. Teman-teman menambahkan orang-orang yang akan berkontribusi di dalam kode. Teman-teman, nah, caranya gimana? Kita bisa ke bagian setting aja, dan juga kita ke kolaborators, teman-teman. Oke, di sini teman-teman boleh dong dibuka GitHub juga biar aku tahu nih ID-nya apa aja, teman-teman biar aku bisa tambahkan. Nah, ntar teman-teman bisa cek emailnya itu apa aja sih. Nah, di sini kita bisa klik namanya Add People, teman-teman. Ntar di sini aku bisa menambahkan teman-teman buat masuk dalam kolaborasiku. Udah bisa dibuka akun GitHub teman-teman semua. Website GitHub dibuka semua. Oke, ini Afifa udah buka. Coba Afifa nama akunnya apa Afifa? Nah, coba Afifa boleh copy ya akunnya. Nah, di sini cara copy akun tuh ada di profil, ketulisan profil Afifa. Itu ada profil di sebelah kanan. Tulisan profil, profile, profile. Ada tulisan profile tuh, yang gambar orang. Kelihatan nggak? Profile, repository, stars. Nah, itu dia. Oh, di copy dong Afifa yang itu yang Afifa 80 call. Nah, coba kamu copy terus di paste di chat Zoom ya. Yang lainnya juga boleh sama, Rasya juga sama, tolong dikopikan. Nah, Rasya, Rasya Renaldi, dan juga Chen. Nah, Chen masih belum buat akun. Nah, coba ya teman-teman, sini yang akunnya udah dibuat, di sini aku kirimin teman-teman untuk ininya coba kalau aku masukin. Nah, cari cara buat ini kayak gini ya. Nah, ini udah ada. Aku tambahin Afifa ke repository. Coba sekarang Afifa boleh cek emailnya. Tadi Rasya apa Rasya? Boleh dong di-share, di-copy. Rasya Renaldi ya. Coba aku chat, aku add coba. Nanti cek emailnya masing-masing. Kira-kira muncul kan invitation dariku. Nah, ini dia. Oke, Rasya Renaldi. Nah, coba sekarang dibuka emailnya, teman-teman. Email yang sama kita apa ya, itu dia. Terus klik view invitation. Afifa juga sama, view invitation. Nah, terus bisa di accept ya, accept aja. Nah, Chen namanya apa Chen? Coba akunnya. Nah, itu ada port di situ lihat nggak ada tulisan port. Coba teman-teman boleh klik bagian port namanya di pojok kanan atas tuh. Afifa juga sama ada port tulisannya. Nah, itu klik aja port. Jadi port itu artinya adalah kita mengkopikan model tersebut ya. Jadi kita pengen gunain. Nah, sekarang dia ada di halaman Afifa. Bisa langsung di create port aja atau enggak bisa juga diganti-ganti namanya. Rasya juga sama, coba boleh diklik port Rasya. Diklik port di pojok kanan tuh di kanan. Nah, coba langsung di apa misalkan mau diganti namanya boleh. Bebas, mau tetap pakai namanya sama boleh juga. Nah, nanti teman-teman akan punya Chen kasih nama dulu Chen. Akun profil apa Chen? Coba kirimin. Profil coba ke profil. Ke profil tuh di bawah set status. Nah, terus kamu kopikan deh akun kamu tuh. Cup of apa? Cup of coffee. Coba aku cek ya. Coba aku tambahkan chat juga. Cup of coffee. Oh, sorry belum ada di sini. Cup of. Nah, di sini aku add juga ya. Chen di sini. Nah, coba boleh dicek Chen, emailnya Chen, apakah udah masuk belum? Kira-kira ada invitation dari aku nggak? Coba di refresh lagi. Pastikan yang tadi kamu pakai tuh yang ini ya, yang sama kayak GitHub emailnya. Jangan yang beda. Nah, itu storage-nya juga udah penuh tuh. Takutnya kalau misalnya udah penuh, itu biasanya bisa nggak nerima invitation lagi.
Coba tadi dimasukin pakai akunnya. Tadi Chen akunnya apa tuh? Coba tadi kan udah dibuat akunnya. Coba tadi pakai email apa? Coba cek makanya Gmail tadi kayak apa? Maaf Kak, Gmailku kan penuh, jadi aku coba pakai Gmail baru aja. Sebentar ya Oh, Kak. oke, boleh, boleh, boleh. Nah, di situ teman-teman Rasya sama Afifa sekarang coba bisa otak-atik juga kodeku ya. Nah, sambil teman-teman aku buatin juga spin wheel ya di sini ya, buat kita tentuin timnya nih dari tim kita nanti itu seperti apa sih. Nah, di sini teman-teman nanti di sini aku akan masukin ya timnya tadi di sini aku udah barusin juga. Jadi timnya di sini ada siapa aja? Ada Afifa, ada Chen, ada Rasya, ada siapa namanya Gusti ya, Gusti dan juga ada Dharma. Gua aku cek dulu, benar gak? Nanti di sini aku buatin jadi dua tim aja, teman-teman ya. Biar nanti ya bisa lah berkolaborasi. Karena kalau misalkan cuman kalau tiga tim masing-masing dua itu kan kayaknya agak terlalu takutnya agak berat ya, teman-teman ya. Jadi aku rasa aku buatin jadi dua tim aja. Ntar teman-teman nanti bisa lebih fokus lagi nih, karena kan timnya banyak juga, harusnya lebih cepat juga buat selesai. Nah, di sini aku buatin ada dua tim, teman-teman. Jumlah timnya dua, maksimum people-nya tuh adalah di sorry, Afifa, Chan, Rasya, Gusti, dan ada lima ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, ada lima ya. Oke, berarti ntar ada yang tiga orang, ada yang dua orang ya, teman-teman ya. Di sini kita langsung picker aja, teman-teman ya. Kita acak nih kira-kira timnya nanti siapa aja nih di bagian sini. Start, start. Oke, nah jadi ini timnya ya, teman-teman ya. Ini aku foto ya, teman-teman ya. Nanti aku kirim juga di grup WA, teman-teman. Sambil aku kirim juga ke grup WA. Oke, ini aku kirimkan teman-teman di Saturday 19 Premium. Ini buat grupnya nanti teman-teman boleh saling kontak aja ya. Jadi ntar bisa diselesaikan dulu aja. Yang penting nanti buat repostorinya dulu aja, teman-teman ya. Kemarin udah diajarin ya cara buat repostori itu seperti apa. Tinggal ke repostorinya seperti apa ya. Tinggal ke bagian sini. Terus nanti ada yang bikin akses, teman-teman. Ada yang bikin aksesnya kayak tadi. Jadi di setting. Ini contoh nih aku ulangin dari awal ya. Tadi kan cara buat repostori itu kan pertama-tama tinggal di new aja ya. New. Terus masukin apa aja di sini. Deskripsinya, repository name, segala macam. Visual, visibility seperti apa. Kita masukin semuanya di sini. Udah dimasukin. Nanti pas sudah dimasukin, teman-teman nanti langsung ke bagian sini ya. Masukin di sini, terus kita ke bagian namanya setting, teman-teman. Ke bagian setting, terus cara tambahin kolaboratornya, tambahin orang-orangnya gimana, tinggal ke bagian kolaborators, terus tambahin di sini ya, add people. Nah, nanti bisa dimasukin timnya. Tadi kan kalau timnya Chen, Gusti, Dharma, nanti bisa nih. Nanti tentuin kepala kepala kelompoknya siapa. Misalkan nanti kepala kelompoknya misalkan Chen. Oke, nanti Chen yang buatin atau enggak nanti yang ini yang bagi tugas lah. Nanti tim dua ada Rasya sama Viva. Nanti tentuin ketua siapa, misalkan Rasya. Nanti siapa yang akan buat repostorinya. Nanti dia akan bertugas untuk menginvite ya. Menginvite di sini, masukin namanya siapa, kayak tadi. Terus nanti dimasukin file nanti ke dalam sini, teman-teman ya. Tapi nanti next week kita masih ketemu lagi. Tapi seenggaknya udah buat dulu repostorinya dan udah tahu dulu cara kerja bareng ya. Jadi ntar next week kita akan coba selesaikan teman-teman buat tugas kita. Nanti akan kita coba present teman-teman ya tugas kita ke task algo ya. Itu dia. Mungkin dari aku itu aja teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang masih kurang paham nggak teman-teman? Rifah, Chen, Rasya? Ya, Pak, Afifah? Hmm? itu di tertulis story-nya Kenapa? udah kayak dibikin itu isinya. Kenapa Afifah? Ya, nanti Udah dibikin. masukin di Ya, ya, nanti dimasukin. Cara masukinnya gini ya. Pakai cara manual dulu aja, Viva. Cara masukinnya gini. Add file, terus upload ya. Nanti file VS Code-nya di mana. Nanti di next aku ajarin. Yang penting punya repository dulu. Bikin repository dulu, teman-teman. Apa namanya, misalkan final project algorithmics gitu. Misalkan namanya. Terus di-invite team members-nya siapa. Gitu. Nanti buat masukin file nanti mungkin di next session kita akan coba lagi. Tapi caranya gini ya. Add file, terus upload files, tinggal dipilih filesnya tuh mana aja sih. Choose your files, terus dipilih. Masukin deh file-filenya apa aja. Gitu. Oke, Afifah? ya Kak. Oke.
Nanti bisa dicoba. Yang penting nanti coba saling terhubung sama timnya ya. Jadi saling ngobrol-ngobrol dulu aja sama timnya. Nanti cara buatnya gimana. Nanti kalau bingung bisa tanya aku juga. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? File reporternya minggu depan, Kak. Kenapa? File repositorisnya minggu depan. File, iya, nanti upload file minggu depan. Sorry ini Afifah suaranya agak kurang jelas ya. Jadi aku agak bingung nih buat dengerinnya. Jadi sepenangkapku aja. Nanti buat cara masukin filenya masih nanti minggu depan kita masih ada pertemuan lagi. Nanti kalau ada waktu nanti kita coba buat belajar cara masukinnya. Cuma nanti kalau tadi aku udah ajarin ya sedikit cara masukinnya gitu ya. Yang penting sekarang buatin repositorinya dulu, nama lokasinya apa, siapa yang nentuin, nanti dibuatin juga dimasukin anggota timnya ke dalam situ. Gitu. Oke, Afifah, nanti bisa kamu ntar bisa chatan sama Rasya mungkin. Nanti kalau bingung bisa chat aku lagi di WA. Oke? Oke ya. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman ya, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, teman-teman. Jadi kita hari ini udah belajar cukup banyak ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Kita belajar mengenai apa namanya? Kita belajar mengenai VS Code juga, lalu juga cara kita berkolaborasi di eh, GitHub, gimana cara kita buat repository, gimana caranya kita lakuin namanya kolaborator di GitHub, dan juga gimana caranya kita kerjain tugas nih buat tugas yang salah satunya buat panel project kita ya itu terkait namanya Rapier Test tadi yang dimana tadi kita split jadi 3 layar ya teman-teman ya seperti hal yang tadi dan nanti kita akan coba upload ini ke repository dan dikerjakan secara bersama teman-teman tadi timnya udah aku bagi juga ya itu mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman any question ya nggak ada ya mungkin sebelum close boleh dong dikasih closing statement mungkin dari aku mau dengar dari Rasya deh boleh coba Rasya boleh dong di summarize Rasya apa aja yang Rasya dapetin hari ini apa aja yang Rasya pelajarin di hari ini. Eh, yang saya belajar itu kita itu sudah nambah lagi itulah soal tentang bi- menentukan bikin aplikasinya itu sih yang Mhm. saya dapatkan. Ya, ya, jadi kita buatin suatu aplikasi yang nanti kita akan lakukan kolaborasi ya, Rasya ya, di GitHub, dan juga nanti kita kerjain bareng. Dan juga nanti di next, nanti kita akan coba juga kalau ada waktu kita bikin presentasinya. Tapi nanti kurang lebih template-nya mirip kayak minggu lalu kok, teman-teman. Template-nya nanti bisa dicobain lagi aja, biar lebih cepat. Oke, mungkin itu aja. Thank you Rasya udah bantu update, udah bantu summarize ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan yang masih kurang jelas, feel free buat chat aku aja ya teman-teman semua. Terima kasih dan selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima Ya, kasih. terima kasih Kak. Thank you, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama.